Shalom anak-anak semua. Kami berharap kalian semuanya baik ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah ya. Ibu Ruti tahu kok kalian semua pasti kangen datang ke gereja, ketemu sama guru-guru sekolah minggu, ketemu sama teman-teman juga. Kalian terus berdoa ya supaya situasi sekarang ini bisa berlalu, virus-virus cepat hilang dan kita semua bisa berkumpul kembali. Nah, anak-anak yang baru saja bergabung dan ingin bergabung bersama kami bisa hubungi nomor yang ada di sini. Kita bisa belajar, kita bisa bertumbuh bersama-sama. Satu lagi nih, karena kita nggak bisa ke gereja, jadi persembahannya kalian bisa sisihkan, terus kasih ke papa mama, lalu supaya mereka bisa transfer ke nomor rekening yang ini. Selamat sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat berjumpa dan kita bertemu kembali dalam pelajaran sekolah minggu gabungan. Kita sekarang pelajaran sekolah minggu yang ke-13. Untuk itu kita bersama-sama ya, kita bergabung dalam sekolah minggu. Dan Tante mengucapkan terima kasih untuk mama papa yang sudah menemani adik-adik belajar sekolah minggu by online. Dan Tante juga terima kasih untuk teman-teman kita yang ada di Pratama, yaitu JJ, Tata, Kiki, dan Bobby yang sudah menemani kita selama pelajaran sekolah minggu di kelas Pratama. Untuk itu kita lanjutin ya sekolah minggu kita. Yuk. Shalom adik-adik. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan berdoa dulu kepada Tuhan ya. Sebelum kita memasuki firman Tuhan dan rangkaian acara yang lain, mari kita lipat tangan kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ayo kita berdoa sama-sama ya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami mau menyerahkan semua acara ini ke dalam tangan-Mu. Berkati guru-guru yang mengajar sekolah minggu, baik semua yang terlibat ya Bapa. Berkati kami, urapi kami dan sertai kami, supaya apa yang disampaikan boleh berasal daripada Tuhan dan boleh dimengerti oleh setiap anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati juga semua anak sekolah minggu yang mendengarkan YouTube ini, baik anak sekolah minggu TLCC maupun yang di luar TLCC. Biarlah kami juga semua boleh menerima berkat daripada Tuhan. Berkati acara gabungan ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan dan Tuhan turut berencana dan beracara dalam acara ini. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk gereja kami, sekolah kami, untuk teman-teman kami semua yang kami kasihi. Biarlah semua dalam perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengikuti semua rangkaian sekolah minggu ini dengan baik. Shalom. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmasia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka.
Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Filemon 1 ayat 24. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Sesuai dengan tema hari ini, yaitu tentang kesetiaan, kita akan memuji nama Tuhan ini bersama-sama. Biarlah kita sampai dewasa nanti tetap percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap mengikut Tuhan Yesus, sampai menjadi om-om, menjadi tante-tante, bahkan menjadi kakek-kakek dan juga nenek-nenek. Sekarang kakak Andika dan juga kakak Anya mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan bersama-sama ya, kakek-kakek, nenek-nenek. Biasa aja. Nah, kalian senang gak hari ini sekolah minggu? Senang. Bilang biasa aja. Satu lagi. Aku mau nanya, kalian semua rajin gak ikut sekolah minggu? Rajin dong. Gilang biasa aja. Gilang enggak rajin. Gilang begitu deh. Nah, hari ini kan ya kita sudah pelajaran 13. Berarti kita sudah selesai satu buku pelajaran lagi di tahun ini. Senang sekali kita menghabiskan pelajaran 13 ini, dan minggu depan kita sudah masuk ke pelajaran yang baru lagi. Tapi sebelumnya nih, nanya lagi. Pipi, Caca, Gilang. Selama 13 pelajaran ini yang tidak pernah bolong ikut sekolah minggu siapa aja? Pipi. Wah, Pipi hebat, nggak pernah bolong. Caca gimana? Kalau Caca pernah sih bolong sekali.
kali. Kalau Gilang, aku nggak kehitung sih berapa kali aku bolong, hehehe. Banyak ya Gilang bolongnya ya. Iya, sampai nggak kehitung kayaknya. Karena gitu sih. Gilang kamu harus rajin. Iya, harus rajin. Tahu nggak, di firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus setia. Pernah mendengarkan? Iya tuh, harus setia Gilang. Kita semua harus setia. Betul itu Pipi. Nah, salah satu cara kita setia adalah dengan tetap rajin ikut sekolah minggu. Nah tuh, gitu Iya, Gilang. Gilang. Oh gitu ya. Nih, meskipun kita bolong sekali aja, Caca tuh, itu sebenarnya sudah tidak setia loh. Apalagi kalau kita bolongnya banyak. Oh gitu ya, berarti Caca belum setia dong ya. Kalian jadi juga loh harus tetap rajin sekolah minggu sebagai bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Berarti Gilang juga nggak setia dong. Udah lama banget itu nggak ikut sekolah minggu. Gilang, tapi nih Hu mau ngajak teman-teman semua, kita semua sekalian untuk tetap rajin ikut sekolah minggu. Mulai hari ini, minggu depan, besok dan seterusnya kita semua mau rajin ikut sekolah minggu ya. Kita mau janji dan berkomitmen untuk tetap setia ikut sekolah minggu. Setuju. Caca setuju. Gilang janji deh akan ikut sekolah minggu terus. Asik, kita akan setia semuanya. Kita semua janji mau ikut sekolah minggu. Asik. Terima kasih semua. Terima kasih. Shalom semua. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita tepuk tangan untuk semua yang sudah dilakukan tadi. Oke, kita akan mulai. Pertama saya ingin tahu, semua bisa dengar suara saya? Kalau bisa dengar, acungi jempol begini. Kalau bisa dengar suara saya. Oke. Kita akan mulai. Hai, apa kabar semua? Oke, kita akan mulai ya. Tadi firman Tuhan yang dibacakan tadi itu berpusat pada satu tokoh. Jadi tokoh itu namanya Lukas. Nah, pada masa itu ada satu raja yang hidup di daerah di mana Lukas berada. Namanya Raja Herodes. Kita dengar nama Herodes ini sering, kalau kita sering baca buku Alkitab maupun buku-buku yang ada hubungannya dengan Natal, Raja Herodes yang hidup di zamannya Lukas ini, kalau kita ngelihat firman Tuhannya dari Kisah Para Rasul 12, ayat yang pertama sampai yang ketiga, Raja Herodes ini adalah cucu daripada Raja Herodes yang waktu zamannya Tuhan Yesus masih bayi, dia membunuh bayi-bayi di Bethlehem itu. Jadi yang kakeknya jahat, yang Raja Herodes yang sekarang namanya Herodes Agrippa, yang zamannya Lukas ini, dia juga jahat. Jadi ini raja, dia mempersekusi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Mereka, si raja ini dengan tentara-tentaranya, mereka tangkapin itu anak-anak Tuhan, mereka masukin penjara, dan mereka persekusi. Ada yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Jadi kita bisa bayangkan pada zaman itu, jemaat-jemaat Tuhan, bagaimana mereka berdoa setiap hari, minta perlindungan pada Tuhan, supaya mereka jangan ditangkap oleh orang-orangnya Raja Herodes ini, supaya mereka jangan disiksa oleh orang-orangnya Raja Herodes ini. Jadi pada berdoalah mereka, gereja-gereja, di rumah-rumah, di mana di situ ada jemaat Tuhannya. Lukas termasuk salah satu orang yang berdoa. Kita tahu Lukas dekat sekali dengan salah satu pendeta besar zaman itu yang namanya Paulus.
Nah, di zaman itu selain Paulus ada 3 lagi pendeta besar, namanya Yakobus, terus Yohanes, ada juga Petrus. Jadi itu 4 pendeta besar yang hidup pada masa itu. Masih ingat tadi Lukas dan semua jemaat-jemaat baik di gereja dan di rumah berdoa, mereka mohon Tuhan melindungi kami supaya kami tidak ditangkap, supaya kami tidak dipersekusi. Kita lihat di ayat 1 dari Kisah Para Rasul 12 tadi dan ayat 2, setelah mereka berdoa dengan kusuk itu setiap hari, Raja Herodes tetap menangkap orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Salah satu yang ditangkap oleh Raja Herodes adalah pendeta besar tadi, salah satu pendeta besar tadi, namanya Yakobus. Begitu jemaat Tuhan mendengar Yakobus ditangkap oleh Raja Herodes, dimasukin penjara, kita bisa bayangin apa yang terjadi di jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu. Mereka berdoa lagi semakin keras, siang dan malam mereka berdoa, oh Tuhan, tolong ini pendeta kami, pendeta Yakobus udah ditangkap, dimasukin penjara. Tuhan jaga dia, jangan sampai dia disiksa, jangan sampai. Jadi jemaat-jemaat itu berdoa, termasuk Lukas berdoa juga. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu dari ayat Alkitab yang dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1-3 ini. Yakobus bukan hanya ditangkap, bukan hanya dimasukin ke penjara, Yakobus dipenggal kepalanya. Alkitab di ayat yang kedua mengatakan dipenggal, kepalanya dibunuh. Waduh, kacau lah ini jemaat-jemaat. Pada saat kita bisa bayangkan, pada saat jemaat-jemaat ini mendengarkan berita bahwa Yakobus dipenggal kepalanya, pasti ada yang takut. Pasti ada jemaat-jemaat ini yang sedih. Pasti ada di antara mereka yang bahkan marah, termasuk Lukas mungkin. Ada yang sakit hati, itu jemaat-jemaat. Dan kita bisa melihat dari Alkitab secara tersirat bahwa mereka semakin lagi berdoanya semakin banyak lagi, berdoanya semakin kuat lagi. Mereka bersekutu di gereja-gereja, di rumah-rumah, berdoa semakin kuat. Tapi apa yang terjadi kemudian? Alkitab menunjukkan di Kisah Para Rasul 12 di ayat yang ketiga, setelah Yakobus dipancung tadi, kemudian Raja Herodes menyuruh orang-orangnya untuk menangkap satu pendeta besar lagi. Namanya Petrus, itu ada di ayat 3. Jadi Petrus ditangkap, dimasukin penjara. Kita bisa bayangin ini jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu. Mereka makin takut, makin sedih, makin sakit hati. Bahkan di antara mereka ada yang semakin marah. Kok seperti itu ya Tuhan? Kami sudah berdoa minta perlindungan. Kami sudah berdoa supaya kami tidak disiksa, pemimpin-pemimpin kami. Jangan sampai ada yang disiksa. Tapi kok Yakobus pendeta besar itu ditangkap. Kok Petrus juga ditangkap, dimasukin penjara. Bahkan Yakobus mati karena dipancung kepalanya oleh Raja Herodes dan anak buahnya. Nah, mereka terus berdoa. Nah, ini yang menarik adalah saat ini kita belajar dari Lukas. Kita tahu Lukas takut, dia sedih, dia sakit hati, mungkin bahkan marah akibat dari perlakuan Raja Herodes terhadap pendeta-pendeta besar. Nah, salah satu pendeta besar itu adalah orang dekatnya Lukas, namanya Paulus. Nah, melihat dua pendeta besar, Yakobus dan Petrus sudah ditangkap saat bahkan dibunuh, kita bisa bayangkan perasaan si Lukas. Wah, ada kemungkinan yang ditangkap adalah pendeta kami, si pendeta besar Paulus. Dan kalau pendeta Paulus sedang diincar oleh Raja Herodes mau ditangkap, kemungkinan saya sebagai pengikut setia daripada Paulus, pendeta Paulus, Lukas berkata pada dirinya, mungkin berikutnya saya yang akan ditangkap. Mungkin berikutnya saya yang akan dimasukin penjara. Mungkin berikutnya saya yang akan disiksa. Nah, mengetahui hal itu, Lukas, yang pada saat itu sedang takut, sedih, sakit hati, dan mungkin marah, dia tetap berdoa loh. Adik-adik yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Lukas tetap berkumpul dengan anak-anak Tuhan yang lain. Dia tetap rajin datang ke gereja. Dia tetap rajin bersekutu di kelompok-kelompok kecilnya. Nah, adik-adik tahu nggak, pada saat Lukas berkumpul dan bersekutu dengan teman-temannya, baik itu di gereja maupun di kelompok-kelompok kecil di rumah. Kalau sekarang seperti kita ini di sekolah minggu.
yang berkumpul di situ, Lukas dan anak-anak Tuhan yang lain, pertama mereka saling mendoakan satu sama lain. Jadi mereka semakin mendoakan satu sama lain dengan giat. Kedua, mereka saling menguatkan dengan memberikan penghiburan. Nah, bagaimana mereka saling menguatkan dan memberikan penghiburan itu? Yaitu dengan membacakan firman Tuhan satu sama lain, saling buka Alkitab. Jadi mereka bacakan firman Tuhan. Si Lukas menghibur temannya, baca firman Tuhan. Si Lukas memberi semangat kepada temannya, juga temannya memberi semangat pada Lukas yang sedang sedih, sedang sakit hati. Mereka baca firman Tuhan. Jadi si Lukas dan teman-temannya tadi di banyak tempat, di gereja-gereja, di rumah-rumah, mereka berdoa dengan semakin kusuk, mereka saling menghibur dan saling memberi semangat dengan membaca firman Tuhan dan saling membacakan firman Tuhan. Nah, salah satu firman Tuhan yang dibaca di antara mereka itu adalah firman Tuhan yang kalau hari ini itu ada di Wahyu 2 ayat yang 10 bagian yang C. Saya akan bacakan. Di situ firman Tuhan berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Jadi kita bayangin, Lukas dan jemaat-jemaat lainnya, teman-teman lainnya, itu sedang takut, sedang sedih, sedang sakit hati. Tapi mereka tetap berkumpul bersama-sama. Mereka tetap berdoa bersama-sama. Mereka tetap menghibur satu sama lain dengan baca Alkitab. Dan salah satu ayat yang dibaca adalah Wahyu 2 yang ayat 10 bagian C tadi yang saya barusan baca. Nah, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, pada saat anak-anak Tuhan berdoa dan membaca firman Tuhan, Roh Kudus bekerja. Amin. Nah, pada saat Roh Kudus bekerja, Roh Kudus yang ada di dalam anak-anak Tuhan itu, termasuk yang ada di dalam diri Lukas, berbuah-buah. Nah, salah satu buahnya adalah kesetiaan tadi. Jadi kesetiaan yang sedang kita bicarakan sekarang ini sebagai topik besar kita. Dan buah Roh Kudus termasuk sukacita, damai sejahtera. Jadi meskipun Raja Herodes sedang mengejar-ngejar anak-anak Tuhan, termasuk Lukas, tapi anak-anak Tuhan termasuk Lukas, dengan mereka berkumpul, berdoa, membaca firman Tuhan, mereka tetap memiliki sukacita, tetap memiliki damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita lihat keadaan kita, adik-adik semua. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit hati? Kayaknya kan nggak ada. Semua kita pernah sakit hati. Siapa di antara kita adik-adik yang sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan yang sedang kita diskusikan ini, yang tidak pernah sedih? Nggak ada kan? Pasti semua pernah sedih. Siapa di antara kita di sini adik-adik yang nggak pernah marah? Nggak ada kan? Pasti ada yang pernah marah. Ada yang sedih mungkin karena papa dan mama sedang tidak mengizinkan kita melakukan sesuatu tindakan di mana menurut papa dan mama tindakan ini nggak boleh dilakukan, tapi kita senang melakukannya seperti main video game terlalu lama misalkan. Nah, terus dilarang, kita sedih. Terus ada kejadian di sekolah, sekarang sedang online, tapi misalkan sudah ketemu, nanti ada teman yang menyakiti hati kita, terus kita sakit. Kadang-kadang adik-adik marah, diperlakukan teman seperti itu. Gitu. Nah, kejadian ini, adik-adik sedih, adik-adik sakit hati, adik-adik marah, itu mirip dengan yang dialami oleh Lukas dan jemaat-jemaat Tuhan pada waktu zamannya Raja Herodes tadi. Perasaannya mirip, meskipun keadaannya berbeda. Tapi perasaan takut, perasaan sedih, perasaan sakit hati, bahkan marah itu mirip. Nah, kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Lukas dan jemaat-jemaat pada saat itu. Meskipun mereka takut, meskipun mereka sedih, sakit hati, dan marah, mereka tetap berkumpul. Jadi kita adik-adik, meskipun kita sedih, meskipun kita sedang sakit hati atau kadang-kadang marah, jangan lupa kita tetap berkumpul. Nah, kalau kita yang sekarang berkumpulnya sekolah minggu, ke sekolah minggu, seperti tadi diilustrasikan dengan sangat baik di panggung boneka, kita tetap harus datang, jangan sampai ada yang bolong.
Dan karena itulah yang dilakukan oleh Lukas dan teman-temannya pada saat itu. Nah, bukan hanya mereka berkumpul, si Lukas itu tetap setia pada bosnya, yaitu si pendeta besar Paulus tadi, yang adalah teman dekatnya si Lukas. Jadi dia tetap setia. Nah, kita sekarang adik-adik, kita bukan hanya tetap setia, tetap rajin berkumpul di sekolah minggu setiap minggu, tapi kita juga harus tetap mendengarkan bos adik-adik masing-masing. Siapa bos adik-adik masing-masing? Nah, sebagian besar di antara kita adalah mama kita sendiri, papa kita sendiri. Jadi Lukas mendengarkan, tetap mengikuti bosnya, yaitu pendeta Paulus. Kita adik-adik, meskipun kita sedang sedih, sedang sakit hati, sedang marah, tetap harus dengerin bos kita yang Tuhan kasih, yaitu papa kita dan mama kita. Nah, kita lihat tadi Lukas contohnya dan jemaat-jemaat. Pada saat mereka berkumpul, pada saat mereka tetap mendengarkan bos mereka, dan mereka saling mendoakan di dalam mereka berkumpul, dan tetap membaca firman Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap memiliki sukacita, tetap memiliki damai sejahtera, tetap memiliki kasih Tuhan, tetap memiliki kesetiaan. Begitu juga dengan kita hari ini adik-adik. Pada saat kita meskipun sedang sedih, sedang sakit hati, berkumpul di sekolah minggu kita, kelas-kelas sekolah minggu kita, berkumpul di dalam acara kebaktian keluarga, maksudnya pada saat mama dan papa sedang membicarakan firman Tuhan, melakukan renungan, adik-adik berkumpul di meja makan, mendengarkan bos adik-adik, yaitu papa dan mama pada saat mereka sedang memberikan nasihat. Pada saat adik-adik melakukan itu, Roh Kudus bekerja di dalam adik-adik semua. Dan dari Roh Kudus bekerja di dalam adik-adik semua, maka adik-adik akan selalu memiliki sukacita, akan selalu memiliki damai sejahtera, akan selalu memiliki kasih, baik terhadap kakak kita, adik kita, mama kita, papa kita. Dan semua itu dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik siapkan untuk memuliakan Tuhan. Saya tahu jawaban kita semua adik-adik adalah siap. Siap Pak Pendeta, kami siap untuk memuliakan Tuhan. Nah, dengan begitu jangan lupa setiap minggu datanglah ke sekolah minggu seperti Lukas selalu berkumpul, bersekutu dengan jemaat-jemaat yang lain. Kali ini kita masih belum bisa ketemu secara fisik, tapi lewat online. Artinya kita mesti nonton video yang ada di YouTube. Dan kemudian seperti yang dilakukan Lukas tetap mengikuti pemimpinnya, yaitu Rasul Paulus, pendeta Paulus, adik-adik juga sama. Ikutlah pemimpin adik-adik, yang dalam hal ini adalah papa dan mama adik-adik. Mungkin kalau di situ ada opa, ada oma, diikutin juga. Kita dengarkan apa yang mereka bicarakan, kita ikuti nasihat-nasihat mereka. Dengan begitu, Tuhan melalui Roh Kudusnya bekerja di dalam adik-adik sehingga adik-adik selalu memiliki buah-buah Roh Kudus. Sukacita, damai sejahtera, kasih, dan kesetiaan. Amin. Oke, kita sekarang tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Tuhan untuk firman-Nya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan. Nah, setiap ini ada 4 kelas. Saya tahu setiap kelas menurut buku-buku yang sudah dibagikan ada ayat hafalan yang berbeda-beda. Untuk kelas Indria, ayat hafalannya dari Wahyu 2 ayat 10 bagian yang C. Untuk kelas yang pertama itu dari Roma 12 ayat 11 bagian yang B. Untuk kelas madya dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Lalu untuk tunas muda adalah dari Amsal 19 ayat 22a. Nah, sesuai dengan buku yang sudah dibagikan dan lembaran-lembaran yang adik-adik miliki, silahkan menghafalkan ayat-ayat itu untuk nanti disampaikan melalui video. Nah, videonya nanti dikirim ke guru masing-masing. Nah, tapi kalau ada yang mau mengikuti ayat gabungan, hafalan gabungan, nah ayat hafalan gabungan itu ada hubungannya dengan firman Tuhan yang tadi dibicarakan oleh Lukas dan jemaat-jemaat yang tadi barusan kita bicarakan bersama-sama, yaitu dari Wahyu 2
ayat 10 yang C. Jadi ayat hafalannya itu bunyinya gampang sekali. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu adalah untuk kelas Injil ayat hafalannya. Nah, adik-adik di kelas lainnya silahkan boleh menghafalkan yang itu, disampaikan melalui video, juga boleh menghafalkan ayat-ayat untuk masing-masing kelas untuk disampaikan ke video. Nah, ingat di ayat hafalan yang barusan saya sampaikan tadi, bagian yang terakhir, mahkota kehidupan, itu termasuk di dalamnya adalah buah-buah Roh Kudus, termasuk keselamatan, termasuk surga. Jadi, setialah sampai mati, seperti yang dibilang oleh firman Tuhan. Amin. Oke, nah sekarang kita ada perayaan nih. Sebelum sebentar lagi kita akan masuk ke prakarya. Ada prakarya, adik-adik kan sudah siapin bahannya tadi. Dan mama, papa, atau siapa yang akan membimbing adik-adik sudah siap-siap juga di samping adik-adik pada saat melakukan prakarya itu. Nah, sebelum kita masuk ke prakarya, kita mau ada perayaan dulu. Ini perayaan kenaikan kelas. Ada salah satu dari adik-adik yang umurnya sudah cukup untuk naik ke kelas berikutnya, yaitu Clea. Nah, Clea ada di sini? Ada. Hai Clea. Ada. Soalnya saya cuma bisa ngelihat 9 screen di sini, jadi nggak kelihatan screen yang lain. Ya. Oke, Clea ada di sini. Kita akan bersama-sama merayakan kenaikan kelas ini untuk Clea. Nah, sekarang tadi kemarin sudah kita bicarakan, Tante Mimi yang adalah dari Pratama, kelas Pratama, akan menyampaikan sertifikat secara online, nanti yang asli akan dikirimkan ke Clea, ke Tante Astri. Nah, di situ kita udah persiapkan semuanya. Nah, saya sekarang lagi ngatur gimana caranya supaya saya bisa ngelihat screen di mana Clea ada di situ. Tapi saya bisa ngelihat Tante Mimi, saya bisa ngelihat Tante Astri. Oke, silakan dilakukan Tante Mimi. Silakan sebutkan nama lengkap dari Clea, terus nanti sertifikatnya dikasih lihat, terus diserahin ke Tante Astri. Ya, terima kasih. Habis itu kita boleh tepuk tangan. Silakan. Baik, terima kasih Pastor Alex. Hai Clea. Clea sekarang udah usia 10 tahun, berarti Clea sudah masuk ke kelas Madya. Tante mau titipkan sertifikat ini ke Tante Astri. Tante titipkan ya. Silakan Tante Astri. Keras ya. Ini Clea, Tante mau tanya apakah Clea mau masuk ke kelas Madya, Clea? Mau. Oke, silakan Tante Astri. Oke. Ini aku dari Tante Mimi. Kita buka dulu yuk sama-sama ya. Boleh dibuka ya. Oke, kelihatan tulisannya itu Clea Adrile Bramantio. Oke, kita tepuk tangan untuk Clea. Oke, adik-adik semua. Atas kesetiaan dan pertumbuhan rohani yang dapat dalam kehidupanmu, maka engkau berhak naik ke kelas Madya. Yuk kita tepuk tangan yuk, sama-sama ya. Oke, tepuk tangan lagi. Selamat ya, Clea. Selamat, Clea. Oke. Ya. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, adik-adik semua, kita sekarang akan melanjutkan ke prakarya. Semua udah siap? Oke, semua siap. Bahan-bahannya dipersiapkan. Saya akan serahkan ke kakak-kakak yang akan menangani prakarya. Silahkan. Oke, thank you Pastor Alex tadi sharingnya ya. Sekarang kita mau buat prakarya nih adik-adik. Siapa yang semangat nih buat prakarya, yang angkat tangan? Angkat tangan. Udah ini belum? Udah siapin bahan-bahannya belum adik-adik? Udah ya semua ya, ada ini
botol plastiknya udah ada? Oke, udah semua. Ini cutter atau guntingnya udah ada? Oke, udah ya. Terus ini tutup botolnya 4, udah ada? Oke, udah ada. Terus hiasan-hiasannya, manik-maniknya udah ada? Mana origami boleh, manik-manik boleh, apapun boleh. Oke, odol Gwen udah ada. Siapa lagi nih? Rapa mana Rapa? Mana? Manik-maniknya mana Rapa? Udah ada belum? Udah ada ya. Satu lagi nih, lem uhunya udah ada belum? Oke, udah ada. Sekarang kita mau nanya ke Kak Nita nih, Kakak Nita. Gimana sih cara bikin prakaryanya? Coba Kakak Nita, gimana ya? Pertama kita harus ngapain nih Kak Nita? Ya, adik-adik, alatnya udah disiapin semua ya. Tadi Kakak Sheila udah bantu untuk alat-alatnya apa aja. Nah, kita akan buat saat ini prakarya, yaitu alat yang bisa kita gunakan untuk menyimpan uang. Apa itu? Nah, kita akan buat sekarang. Jadi kita siapkan botolnya. Botolnya boleh ada yang ukuran yang besar atau sedang gini, yang kecil juga boleh, yang mana aja yang kalian punya boleh dipakai. Nah, kita siapkan guntingnya ya. Orang tuanya boleh ikut mendampingi anak-anaknya untuk membuat prakarya ini. Oke, kita siapin dulu nih botolnya. Ya. Jadi di bagian botol ini ada bagian yang, kalau ada bagian yang tidak rata seperti menekuk ini, kita gunting supaya bagian botolnya menjadi rata. Nah, seperti punya kakak ini, ada di bagian ini ada yang tidak rata. Kita gunting bagian itu, kita agak tekan sedikit. Ini, lalu kita gunting. Kita potong. Kita potong berkeliling ya, dengan rapi. Nah, udah terbelah seperti ini. Lalu ada bagian yang menekuk satu lagi. Kalau adik-adik kira-kira sendiri aja bagian yang mana. Kalau kakak ada di bagian sini, lalu kakak potong di bagian ini. Nah, coba tuh digunting. Hati-hati ya adik-adik ya yang pegang gunting atau cutter ya. Ya, setelah ini ada sisanya, kita singkirkan saja. Lalu ini, karena ini bagian lebih kecil, ini bisa dimasukkan. Ya, jadi pendek seperti ini. Jadi bulat. Jadi bentuknya rata. Sudah? Nah, setelah itu, kita nanti akan membuat, kalau sudah ada tutup botolnya, nanti adik-adik bisa membuat tutup botol ini boleh sebagai kakinya. Ada 4, nanti ditempel dengan lem ini. Lalu nanti kita akan buat di bagian atasnya ini untuk tempat memasukkan uang. Kita akan gunting di bagian sini. Kita kasih lubang untuk memasukkan uangnya ya. Seperti tadi kita tekuk sedikit, kita gunting sedikit.
Nih. Sampai ada celah yang cukup untuk memasukkan uang. Sudah? Nah, sekarang Coba gimana? Adik-adik udah bisa? Coba dong, aku mau lihat gimana nih semuanya. Aku udah nih. Aku udah potong bagi 2. Ah, udah, Eba udah. Odel, Gwen? Gimana yang lain? Berapa udah? Oke, siapa lagi nih? Nisha, Ella, udah? Coba tunjukin botolnya. Oke, siapa lagi nih? Jeremiah, udah? Oke, Jeremiah udah. Habis itu, ngapain lagi nih, Kak? Udah? Nah, kalau sudah, kakak mau tunjukkan contoh jadinya. Nanti adik-adik bisa berkreasi sendiri, boleh menggunakan origami, lalu boleh pakai spidol, atau apa aja, boleh pakai kain, dan semuanya terserah. Adik-adik boleh berkreasi, ini contoh jadinya. Nih, di sini kakak kasih matanya, lalu ada telinganya, lalu ini sudah ditutup dengan origami dan dikasih kaki. Lalu ada buntutnya, ekornya. Dan ini ada juga, ada lagi begini. Nih, jadi kalian bebas mau seperti apa terserah. Ini kasih warna putih lalu dikasih origami hitam, dikasih telinga. Lalu ada kakinya juga. Nah, yang ini kakinya lucu, warna-warni. Ya kan? Jadi terserah kreasinya bagaimana. Dan kalau yang nggak ada tutup botol juga bisa berkreasi lagi. Nih, seperti ini. Nih. Dan di sini dibuat lubang untuk memasukkan uangnya. Ya, jadi semua adik-adik boleh membuat sesuai dengan kreasinya. Nanti difoto dan dikirimkan ke gurunya. Nanti uangnya, nih kalau kalian dikasih uang jajan sama orang tua, kalian bisa memasukkannya ke dalam tempat ini. Nih contoh ini. Nah, itu bisa simpan sampai penuh. Nanti boleh juga untuk digunakan untuk persembahan. Oke? Ya, sekian dari kakak. Silakan kakak Sheila. Wah, jadi kayak gitu ya, Kanita ya. Coba adik-adik, aku mau lihat dong. Adik-adik persiapin apa aja nih perhiasannya? Buat kayak apa aja nih? Aku mau lihat dong hasilnya. Coba aku mau lihat. Ya, pilih. Berani aku kan? Di situ kan? Bisa. Bisa, begini bisa. Eba gimana, Eba? Udah? Oke, terus udah dibolongin belum ini? Di atasnya di sini. Oh, Gwen udah, udah. Udah bolong. boleh dihias-hias pakai apa? Odel punya apa? Itu tadi ada origami kan? Boleh dihias-hias, ditempel-tempel tadi ini lem UV-nya. Pakai lem UV ditempel. Coba aku mau lihat punya Tante Mimi deh. Tante Mimi mana? Punya Tante Mimi. Ya, Tante Mimi udah dibolongin belum? Oh, udah. Terus Tante Mimi mau hias kayak apa nih, Tante Mimi? Wah, tuh lihat tuh adik-adik Tante Mimi bikinnya kayak pesawat ya, Tante Mimi ya?
Atau helikopter itu. Wow. Jeremiah, bisa Jeremiah? Lagi dilem. Oh, lagi dilem. Lagi lem. Ini lemnya agak butuh waktu ya, Kakak Sheila, sebentar ya. Oh, gitu. Oke, coba aku tanya lain. Tante Astri gimana, Tante Astri? Oh, Nathan gimana Nathan? Nathan sama Mikael. Nathan dan Mikael baru berhasil masuk ya, belum lama ya, Nathan. Udah siap. Halo, kedengeran nggak? Nah, kedengeran. Oke, mantap. Oke. Mana? Punya Nathan sama Mikael gimana? Biasa aja sih. Coba lihat dong. Kira-kira Nathan mau hias kayak apa? Celengannya. Hias nggak apa-apa sih. Dihias dong, biar bagus. Ya, kita gimana ya? Kalau dihias, mana yang jar yang ada isinya? Di mana? Oh ya ini, sabar. Nih. Oh, gitu. Coba. Aku mau nanti hasilnya ya. Odel, Gwen, gimana? Mau dihias kayak apa, Odel sama Gwen? Belum selesai. Oh, belum selesai. Cara masukinnya. Kita gini tuh dihias. Kasih kertas gitu. Kan celengan, bikin celengan. Diginiin. Iya, digabungin, dimasukin. Kan ini kan dipisah nih, dipotong. Nah, bisa dimasukin. Biar nanti uangnya bisa keluar. Coba lihat itu Kak Willy, ada apa itu Kak Willy? Ini nih, ada telinganya sama. Mulutnya juga nih. Mata. Kaki. Wah, keren amat nih. Nih, ada lagi nih. Itu apa Kak Willy? Coba kasih tahu itu apa. Ini kayaknya apa malaikat apa kupu-kupu ya. Pokoknya sekitar itu deh. Itu apa ya kira-kira adik-adik ya? Ini apa ya? Kayaknya itu lebah deh ya Kak Willy. Oh, lebah. Oh iya, lebah. Bener. Terbang seperti babi. Ada ekornya, lucu deh. Ekornya ada loh. Itu apa ya Kak Willy? Yang Kak Willy pegang itu apa? Yang warna pink itu warna apa itu apa? Yang ini. Ini apa ya? Babi coy. Babi ya. Babi. Celengan babi ya itu Kak Willy ya? Iya. Babi panggang Kak Willy. Terus enak dong itu. Punya Kak Willy ada nih, ada 2. Ada bintik-bintiknya juga nih. Bintik-bintiknya ada. Bintik-bintiknya. Kalau itu apa satu lagi yang bintik-bintik itu apa Kak? Ini babi juga kayaknya, babi loreng namanya, babi loreng. Babi loreng. Kerenan dikit dong, Yogi. Salah alamat, ini sapi. Salah alamat, sapi. Ih, kamu sih gak bersuara. Gitu kek.
kaki sapi warnanya gaul. Ada yang warna-warni, sepatunya warna-warni. Keren. Oke, fokus dulu selesaikannya ya. Oke. Adik-adik semuanya, semangat, 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 semangat. Aku jadi Kakak Sheila. Wah, apa itu Tante Mimi? Babi. Babi. Wow, bagus banget itu. Oh. Mana ya nggak kelihatan ya? Oh, bagaimana bunyi babi? Oik, oik gitu ya? Siapa yang bisa? Oh, Clea senyum-senyum. Di unmute dong, Clea. Bunyi babi bagaimana? Nggak bisa. Oke, adik-adik, kayaknya waktu kita udah habis nih. Jadi, adik-adik boleh selesaiin. Wah, itu Rafa udah jadi. Siapa lagi yang udah jadi? Jeremiah udah jadi. Cici mana aja deketin, Je. Itu Clea udah jadi. Oke, adik-adik yang belum selesai, boleh dilanjutin ya setelah Zoom ini. Soalnya, abis ini kita mau ngapain ya Tante Mimi ya? Kita nyanyi yuk. Ya. Oh, abis ini kita mau nyanyi, mau ada gerak dan lagu. Nah, adik-adik boleh siapin nih space karena kita mau bernyanyi, mau menari buat Tuhan. Oke? Kita mau nyanyi apa nih? Ada Tante Ruth. Tante Ruth, kita mau nyanyi apa ya Tante Ruth ya? Daki-daki gunung yang tinggi. Wah, kita mau nyanyi bareng-bareng nih adik-adik. Boleh yuk kita beresin dulu prakaryanya. Kita simpan dulu. Yang belum selesai boleh dilanjutin setelah Zoom ini. Kita mau bangkit berdiri nih adik-adik. Aku mau ajak adik-adik buat bangkit berdiri. Tuh, Kakak Willy udah siap tuh kayaknya tuh. Kakak Willy kayaknya udah siap tuh. Nah, oke adik-adik semuanya, pastinya kita udah kerjakan prakarya bersama. Nah, sekarang ini kita mau nyanyi lagu Daki-Daki. Nggak kelihatan. Kalau itu kita mau bergoyang. Aja nggak apa-apa. Nah, Kak Willy mau ajak dulu teman adik-adik yang ada di rumah mau berdiri dulu, tinggalkan dulu kegiatannya dan kita mau gerak badan bersama. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Oke? Siap? Oke, sama-sama ya. Ayo, sama-sama ikuti Kak Willy. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Oke, siap. Kita ikut gitar dulu ya. Nah, Kak Willy sudah terlalu bersemangat ini mau nyanyi ku daki-daki gunung yang tinggi nih. Ayo, mari kita sama-sama. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di
di bawah Kau pun ada. Di susah Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena Kau Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau pun ada. Di susah Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena Kau Yesus Tuhan. Bisa. Oke. Terima kasih untuk guru semua, untuk prakaryanya yang luar biasa, untuk adik-adik semua yang sudah hadir di Sekolah Minggu Gabungan. Terima kasih. Nah, nanti kalau prakaryanya belum selesaikan, nanti boleh kirim ke video masing-masing ya. Nah, halo, selamat siang semuanya. Rafa, Ariel di sini, James, Lisa, ada Clea, ada Odell, semuanya. Nathan bisa masuk akhirnya ya. Sahra juga. Kita akan berdoa tutup Sekolah Minggu Gabungan pada siang hari ini. Lipat tangannya ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini sampai siang ini kami boleh ikut bersama-sama Sekolah Minggu Gabungan. Kami bersyukur untuk cerita yang boleh kami dengarkan. Tolong kami Tuhan, kami tetap setia kepada Engkau, tetap setia di dalam melakukan tugas-tugas kami sebagai seorang anak dan juga sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk guru-guru yang sudah mengajar kepada kami, prakarya, dan juga mengajar pujian. Kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan pimpin kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu yang akan datang. Berkat dan kasih karunia daripada Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.